We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Lagi di mana nih, Bang? Saya sekarang di Singkawang. Oh, oke. Signalnya bagus ya? Ya, bagus. Kami ada rehabilitasi narkoba di Singkawang. Oh, oke. Makanya saya pengen tanya-tanya juga. Dari narapidana, pecandu narkoba, sampai anak-anak diurus semua. Iya, dulu saya pikirkan ke penjara dan ke pedalaman ketemu anak-anak itu dua hal yang berbeda ya. Ya. Nah, tapi akhirnya rupanya berkaitan. Setelah teman-teman bebas, dibawa ngajar, ngetrip ke pedalaman, naik motor, itu rupanya terapi yang sangat bagus. Oh, oke. Wow. Jadi volunteernya banyak teman-teman ex narapidana. Oh, nah ada berapa orang volunteernya, Bang? Banyak. Lockbornya itu volunteernya banyak ya, Pak Sutoyo. Maksudnya yang ex narkoba? Oh, yang ex juga banyak. Banyak. Cuman beberapa sudah balik ke rumahnya atau udah bekerja atau ngerjakan hal yang lain. Ya, tapi yang akhirnya ngerasa tujuannya sama untuk Kalbar, mereka stay di sini. Termasuk teman-teman yang ngurus rehab di Singkawang. Ex Salemba, ex Lapas Pakem Jogja. Oh, ada berapa orang, Bang? Di Ponti ada, di Singkawang ini yang dari lapas yang jadi staf ada 2. Di Ponti itu ada 1, 2, 3, ada 3 ex-nya. Cuman ada beberapa orang sakit kan, anak kecil dijagain teman-teman saya. Iya. Wow, amazing. Nah, kalau dengan Pak Daniel hubungannya apa ini? Daniel Alexander. Iya. Oh, iya. Ya, dia role modelnya sih. Dia mentor ya. Oke. Nah, Abang sendiri pendeta? Iya. Saya penginjil ya. Jadi sebetulnya awalnya saya itu keliling pedalaman itu ibadah. Ibadah lama-lama saya kok lihat efeknya nggak ada gitu ya. Nah, akhirnya mulailah kepikiran anak-anak. Anak-anak rupanya ya misalnya untuk ke satu kampung lebih baik yang dipegang itu tokoh masyarakat atau pendeta, itu jadi mitra yang dibangun anak-anak kecilnya, lalu yang di follow up anak mudanya yang kuliah di Pontianak. Jadi keseringan ke pedalaman, berusaha seefektif mungkin gitu ya. Akhirnya ketemu begitu. Oke. Wow. Saya mulai ya, Bang ya. Saya banyak pertanyaan soalnya. Takutnya siap. Nanti mesti ada teman-teman yang join, cuma saya mulai aja. Dari kemarin saya riset, wah banyak pertanyaan ini. Oke, saya mulai dulu dengan
Akhirnya siapa yang mamanya? Mama, ini sapunya, katanya kan. Wah, kata mamanya, terima kasih ya nak. Katanya ambilin sapu. Nah, lalu papanya masuk. Papanya bilang, nah itu dong bapak harus jadi pemberani. Dan Oke. Wow. Oke. Selamat pagi Bang Renaldo Ginting ini. Orang suku Dayak Marga Ginting ya? Ya, saya ngaku-ngaku orang Dayak Marga Ginting. Pagi juga, Pak Sutoyo, pagi. Selamat pagi. Oke, Bang Renaldo adalah pendiri Love Borneo, seorang penginjil juga yang menguasai rumah baca di Kalimantan Barat ini. Iya, benar, di sekitar Kalbar. Oke. Oke, Bang, apa saja yang Anda lakukan di Kalimantan Barat, Bang? Silakan. Ya, jadi sebetulnya yang paling utama saya lakukan itu mengunjungi penjara-penjara ya. Di Kalimantan Barat ini ada 13 penjara, ya. Jadi mengunjungi rutin dan ngasih nomor telepon. Ya, karena orang pulang dari penjara dengan pulang dari rumah sakit nggak sama ya. Pulang dari rumah sakit disambut ya, sakit sembuh gitu, semua orang senang. Kalau pulang dari penjara ya semua orang takut gitu. Ya, jadi saya kasih nomor telepon, mereka boleh tinggal di tempat saya. Ya, kenapa saya melakukan itu ya karena saya juga tahu rasanya terpuruk dan tidak ada orang gitu ya. Lalu saya keliling banyak pedalaman ya, khususnya anak-anak karena ngelihat kasihan gitu, kayak di Kalimantan atau di Papua kayak lahir di pelosok tuh jadi kayak sial gitu. Artinya gini ya, mereka nggak punya hak-haknya untuk berkembang. Ada yang nggak pernah tahu penguin itu apa, SMP bahkan SMA membacanya itu masih susah. Jadi akhirnya saya pikir biar saya memberikan kesempatan itu. Akhirnya kita keliling penjara dan pedalaman cukup sering sih, Pak Sutoyo. Oke. Penjara dan pedalaman. Oke. Nah, ini ada Bang Paul dari Medan ini. Oh gitu ya. Oke. Apa yang menginspirasi Anda untuk memulai di Kalimantan Barat? Orang Batak yang nyasar atau disasarkan ini? Jadi tuh sebetulnya kayak nggak sengaja. Singkat cerita itu 2003 saya direhab narkoba di Kalimantan Tengah. Direhab narkoba ya. Nah, sesekali saya diajak ke pedalaman ya sama rehabilitasi itu kayak melakukan hal-hal sosial. Nah, waktu saya dibawa ke pedalaman Kalimantan Tengah, ya saya ngerasa seneng. Saya seneng ke kampung, ya. Selesai dari rehab, saya ikut kayak sekolah training Alkitab.
Ya, lalu selesai itu di Semarang waktu itu. Selesai saya praktek di daerah Sambas di pedalaman. Ya, sebetulnya kalau sudah selesai praktek saya kembali ke rehab narkoba jadi konselor. Cuma namanya di pedalaman ya, waktu saya mau pergi nggak ada yang ganti. Ya, hamba Tuhan dipanggil Om kalau di pedalaman sini kan. Om jangan pergilah, kami nggak ada yang melayani, yang ngajar. Akhirnya setahun, 2 tahun, ujung-ujungnya saya jatuh cinta sama kampung itu. Ya, akhirnya nyangkutlah saya di sebuah pedalaman 7 tahun setengah. Ya, jadi dan lewat kampung di daerah Sambas itu, akhirnya saya keliling banyak pelosok di Kalbar dan ya sekarang ngerasa Kalbar ini rumah. Gitu. Oke. Nah, Bang, pertama kali Anda menginjakkan kaki di Kalimantan Barat di bagian mana? Di Kabupaten Sambas. Di Sambas. Oke. Ya, Mhm. di Wow. Sambas. Wow. Nah, sebetulnya banyak pertanyaan yang muncul waktu saya melihat banyak video dan foto-foto. Apa itu rumah baca Love Borneo, Bang? Ya, jadi rumah baca Love Borneo itu jadi kita itu nolong anak-anak di pedalaman ya. Karena ya sebetulnya sebelum pandemi pun mereka lockdown terus dalam pengertian terisolir. Ya, terisolir. Jadi seringkali ada istilah sekolah 8-9. Ya, datang jam 8 pulang jam 9. Ya, karena gurunya itu biasa kalau bukan pegawai negeri harus nyadap karet. Itu harus subuh. Nah, selesai karetnya itu kan akan netes ya. Mereka ngajar. Udah agak siang ya mereka harus, karena kalau panas karetnya beku. Ya, jadi akhirnya korbannya anak-anaknya. Ya, nah akhirnya kami mulai berpikir apa yang harus kami lakukan karena sering keliling kan ke kampung-kampung. Ya, nah akhirnya kami dapetin bawa rumah baca. Jadi kita bawa buku, kita bawa mainan, kita bernyanyi, kita bawa bingkisan ke anak-anak itu. Nanti di situ anak-anak itu kita berjuang biar suka membaca. Yang kedua, mereka biar berani menceritakan yang dibaca. Yang ketiga ini masih sulit sih, masih sulit. Mereka punya kemampuan menulis yang ada di pikiran mereka. Tapi yang kesatu kedua sudah mulai banyak terrealisasi ya. Jadi, nah anak-anak muda dan ex-napi di Pontianak yang bersahabat dengan saya jadi guru Sabtu Minggu. Ya, Sabtu subuh berangkat, Minggu malam pulang. Naik motor. Ya, seperti itu sih kira-kira yang kita lakukan. Bang, Abang kan tadi mengatakan waktu di rehabilitasi dibawa ke pedalaman-pedalaman. Nah, itu siapa yang membawa? Ya, pemimpin rehabilitasinya yang di Pemerintah berarti? Kalimantan Tengah. Ya, Pemerintah? bukan. Jadi ada namanya Pak Dodi Ramostasi Tepu. Dia punya rehabilitasi di Kalimantan Tengah. Jadi saya dulu dibina di sana dan dia punya kegiatan rutin ke pedalaman-pedalaman Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Nah, waktu saya dibawa ke sana, ya buat saya itu seperti salah satu titik balik di hidup saya. Ya, dan rupanya akhirnya saya sangat dekat dengan suku Dayak. Walaupun Dayak Kalteng dengan Kalbar beda. Saya belajar bahasa di sana, saya pikir bahasanya sama. Di sini rupanya kadang beda desa, beda bahasa di sini. Tapi saya menguasai satu bahasa Dayak di Kalimantan Barat. Ya. Oh, oke. Nah, Bang, Pak Dodi juga penginjil, Bang? Iya, dia pendeta. Dia buka banyak rehab di Indonesia. Ya, nanti mantan pecandu itu yang jadi orang-orang yang mengelola gereja-gereja yang dia kerjakan. Oke. Nah, eee, agama Kristen masuk ke pedalaman sudah berapa lama, Bang? Sebetulnya udah cukup lama ya, udah cukup lama gitu. Karena gerejanya itu bisa dari tahun 40, 50-an Oh, gitu ya. Cuman memang ada satu masalah ya, jadi eh,
dia ke gereja, dia beribadah, tapi apa ya, ngambil keputusannya. Jadi kayak, apa ya, ini contoh ya, ini Mhm. contoh ngobrol ini biar, ini yang saya lihat biar ada edukasi. Jadi banyak kampung-kampung itu babinya dilepas, tapi pohon pisangnya dipagerin. Mmm. Kan harusnya babinya yang dipagerin gitu, pohon pisangnya nggak perlu. Jadi itu udah jadi budaya dan nggak bisa dilarang. Nah, kita Mmm. harus lakukan pendekatan gitu. Ya, Mmm. jadi, generasi yang udah dewasanya agak susah gitu, karena Mmm. mungkin udah kuat ya. Jadi, ya anak kecil, kami bersahabat, mereka sayang sama kami, ini panjang gitu, panjang. Salah satu kelebihan Love Borneo, mereka kan bersahabat sama kami sampai tua. Mmm. Kapan pun boleh kontak saya, siapapun boleh ke rumah saya. Ya, jadi saya Mhm. pikir ya ini perjalanan panjang sih, jadi nggak Iya, ngelihat iya, 5 atau 10 tahun sih, nanti karena saya fun juga ya, saya iya. enjoy, saya suka traveling, saya suka ke kampung, jadi buat saya nggak berat sebetulnya ini. Nah, Bang, tahun 40-an itu misionaris Belanda, Bang, yang bawa ke Betul, oke, iya. dan apakah ada hubungan gereja dengan Pak Dodi atau senior-senior Abang? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada? Oke, jadi ada yang terputus ya? Iya, mhm. Betul ya? Betul Wah, betul, ya jadi kayak masing-masing ya dan di beberapa tempat itu ya tidak tidak ada pemimpin rohaninya gitu ya, tapi karena ada gerejanya? gerejanya ada, karena dulu ada yang datang, tapi kan seiring berjalannya waktu, ya nggak banyak orang bisa hidup di kampung ya. Iya, 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 Ya iya, akhirnya terbengkalai, biasanya begitu sih. iya. Dan gerejanya bentuk rumah, Bang? Atau Bentuk gereja, bentuk tapi gereja? gereja sederhana lah ya di kampung. Iya, iya, iya. Soalnya saya pernah lihat foto-foto tua, Mhm eee, mhm. itu misionaris Belanda sudah masuk ke pedalaman Kalimantan memang. Benar benar Iya, benar. iya. Jadi sebetulnya salah satu rumah sakit misi itu ada di Kalbar, dari tahun 80-an itu ada bukunya judulnya Heaven in the Jungle. Jadi ada rumah Mmm. sakit dengan dokter-dokter ahli dari luar negeri di pedalaman. Mmm. Mereka sudah masuk, cuman kan karena tempatnya sangat besar, sangat luas, akhirnya banyak yang tidak tersentuh gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, Bang, mmm, bagaimana dengan sekolah, Bang? Sekolah Ada ya. ya, sekolah yang jam 8 sampai jam 9 itu bentuk sekolah atau di Iya, gereja atau bagaimana? bentuk sekolah bentuk Sekolah? sekolah, ya, Oke. Nah, itu dikelola oleh pemerintah? oleh pemerintah, ya. Oh, oke, oke. Tapi memang setelah jam 9 udah selesai gitu? Ya ya itu ya, jadi kadang-kadang nih di satu sekolah, misalnya gurunya ada 4 atau 3, mereka jadwal, Eee, hari Senin kamu yang datang ya, biar guru yang lain ngerjain yang lain gitu ya. oke. Jadi akhirnya begitu sampai ke sekolah ya dikasih tugas aja, suruh nyatet. Jadi yang maksud saya akhirnya sekolah 8 9 lebih ke edukasinya nggak dapet gitu ya. Anak-anaknya hanya mungkin disuruh main bola, kadang ada yang masih sangat sangat tidak layak bangunannya, satu ruangan bisa 2 kelas, 3 kelas, yang nggak ada sekat gitu ya. Ya, ya, Cuma ya. papan tulisnya aja yang beda-beda. Jadi akhirnya ya itu dia yang saya bilang ya, Pak Sutoyo, tidak adil buat anak-anak itu. Padahal saya dapetin anak-anak yang pintar ya, Mmm. anak-anak yang punya kemampuan, cuman kayak kayak nggak beruntung gitu lahir di situ mereka. Iya, 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 iya. Nah, Bang, mmm, mereka suku Dayak, Bang, bagaimana dengan budaya setempat? Apakah mereka masih masih mempraktikkan budaya setempat? Dan bagaimana, Eee, Abang dari pihak agama Kristen bisa menyatu dengan mereka, adaptasi dan sebagainya. Ini kan suatu challenge yang luar biasa jadi ya. jadi mereka masih mempraktekkan kearifan lokal ya, tidak Mhm, semua. mhm, Ya tidak semua ya dan, suku Dayak ini suku yang sangat baik. mhm, mhm. Ya, kalau orang datang dengan maksud baik, mereka mereka akan sambut gitu ya. Saya dulu Mhm, sebelum datang ke sini, saya pikir mereka suku barbar ya, mhm, karena saya dengar cerita-cerita padahal tidak.
Saya 7,5 tahun tinggal di satu kampung. Saya hanya ngelihat orang berkelahi sekali selama 7 tahun itu. Kalau pulang ke kampung halaman saya di daerah Tanah Karo bisa tiap minggu. Itu udah pegang-pegang pedang parang gitu ya. Jadi mereka itu sebetulnya tidak sulit ya, tidak sulit. Tinggal kita perlu tahu kebiasaan-kebiasaan mereka. Mereka sangat suka kalau kita dikasih makan, kita makan. Nah, mungkin itu jadi tantangan karena ya beda lidah kan, beda bentuk masakan. Ada beberapa yang dari tampilannya kayak saya kaget gitu. Apakah ini makanan? Ya. tapi itu tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Jadi kalau kita datang ke rumah mereka bisa pontang-panting lewat pintu belakang cari gula, beli makanan yang enak biar tamunya. Jadi sebetulnya tidak sulit. Nah, kalau masalah budaya-budaya yang lain saya pikir nggak masalah ya. Asal mereka sudah tahu tujuan kita baik, kita bisa kerjasama. Jadi saya lihat itu nggak terlalu jadi tantangan sih kalau buat kami. Iya. Wow. Nah, Bang, banyak sekali pertanyaannya. 7,5 tahun Abang dari motor ke motor, dari kampung ke kampung begitu, Bang? Enggak, jadi 7,5 tahun itu waktu itu saya stay di satu kampung. Oh, wow. Jadi saya belum keliling. Saya dulu tidak tahu berbuat baik itu banyak caranya. Saya pikir dulu cuma di kampung itu. Saya kan gini ya, Pak Sutoyo, saya itu tangan kirinya nih lumpuh dari umur 16 tahun. Jadi begitu punya kesempatan berbuat baik, saya tuh senang bener. Saya udah bilang sama orang-orang di kampung itu, saya tinggal di sini aja, saya mati kubur di sini. Nah, seiring berjalannya waktu, saya pikir saya bisa berbuat baik ke sekolah, ke penjara, nah ke kampung yang lain. Nah, akhirnya di situ saya memutuskan keliling. Nah, itu baru dari motor ke motor. Nah, waktu 7 tahun di pedalaman itu saya jalan kaki sih. Wow. Nah, Bang, ada uang di sana, Bang? Maksudnya? Mereka pakai barter atau pakai uang atau bagaimana? Uang. Ya, tapi mereka mengandalkan hasil buminya ya, kayak karet, jahe, yang semua serba seadanya. Tapi mereka jual itu ke pasar, nanti udah dapat uang mereka beli keperluannya, mereka nabung untuk sekolah anaknya. Nah, biasanya penghasilan mereka berapa, Bang? 1 bulan atau 1 hari atau bagaimana? Mereka menghitungnya ini bagaimana ini? Ya, jadi kan dulu itu perkebunan kelapa sawit belum ada ya. Jadi cuma ngandelin karet ya. Mereka biasa itu jual karetnya itu kan tunggu sudah banyak. Jadi kalau belum jual karet, mereka kayak ngutang sama bos mereka di pasar. Ya, nah sekarang kalau udah ada kelapa sawit, sebetulnya udah secara ekonomi membaik. Cuman secara apa ya, tanah tidak baik, tanahnya makin habis kan. Lalu mulai emas ditambang secara liar tanpa izin. Jadi sebetulnya beberapa tahun lagi sulit sih hidup mereka. Cuman mereka punya uang kalau sekarang. Iya. Ini ada salam dari Bang Akmal, salam satu aspal, Bang, dari kurir buku Lombok katanya. Oh ya, dari buku Lombok ya. Wah. Ya, juga keliling ke rumah baca di Lombok. Woi, boleh nih nanti kenalan nih. Ya, nanti malam ini beliau. Oh, nanti malam ya? Iya. Waduh, salam balik buat Bang Akmal, ada Bang Paul. Di sini ada teman saya juga, ada Michelle ikut juga. Oh, halo Michelle. Oke, saya share screen lagi videonya, Bang ya.
Nah, Bang, perjalanan segitu jauh, kalau kehabisan bensin bagaimana, Bang? Ya, makanya harus dipastiin bensinnya full sih. Sebetulnya Oh, bukan yang kami takutin bukan kehabisan bensin, ban bocor. ban bocor, oke. Nah, apa yang terjadi kalau ban bocor? Ya, mengharapkan ada orang lewat dan baik hati mau nolong, ya kalau nggak ada ya didorong, Oh, didorong sampai ketemu kampung berikutnya. Ya itu, jadi nggak banyak yang terjadi, itu aja sih yang terjadi. Didorong motor. nah dari satu kampung ke kampung yang lain berapa berapa jam, Bang? Ya, kalau dorong motor dengan jalan naik turun bisa jauh bener ya, bisa lama ya, bisa lama ya. Itu kayak sebetulnya biasanya kita kalau ada orang lewat pakai motor, kita minta bonceng, kita cari kampung berikutnya. Kalau ada bengkel, syukur-syukur kita beli ban dalam, lalu kita minta tolong balik lagi ke situ, kita ganti ban di situ. Oh. Nah, pernah sampai nggak dapet yang nolong dan harus cari kampung berikutnya dan Ya pernah, pernah banget. pernah banget ya? Benar. Karena saya udah 16 tahun ya keliling, jadi udah nggak kehitung gitu perjalanannya. Kadang video yang tadi saya tuh lupa tuh itu di mana, karena sebelum pandemi itu saya tiap hari, bukan Hmm. tiap minggu ya, tiap hari. Tiap hari ya saya sangat suka gitu. Kalau ada kampung tidak pernah didatengin orang, wah itu langsung kayak apa ya semangat gitu karena saya suka gitu ya. Jadi pernah rantai putus bisa disambung pakai kawat, Hmm. dipukulnya pakai batu gitu. Jadi pernah pernah nggak ada rem, kalau udah turunan biar berhenti itu bannya ditabrakin ke dinding tanah aja kayak duk 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 kayak. Lama-lama saya jadi kayak apapun yang terjadi pasti sampai kok. Jadi udah nggak takut, udah nggak berdoa lagi. Dulu kan suka berdoa mohon perlindungan. Lama-lama udah yakin deh gitu. Pasti pasti ditolong kok. Toh maksudnya baik juga gitu. Oh, wow wow, 16 tahun ada di sana? Iya, 16. Jadi tahun depan Maret Sweet Seventeen saya di Kalbar. Wah. Nah, Bang, tentu saja Anda sudah, mengatakan udah nggak berdoa lagi, tetapi kesulitan apa yang 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 bukan biasa ya, tetapi kesulitan apa yang mungkin sampai sekarang ini belum terpecahkan? Eh, Sebetulnya kalau ditanya kesulitannya apa, ya sulit menemukan orang lokal yang punya hati yang sama gitu Oh, dengan oke, kami. mhm, Karena buat saya kalau orang lokal satu punya hati yang baik dibandingin orang dari luar kayak saya itu mungkin banding 5 banding satu gitu. Karena ada mindset yang kebangun sama teman-teman di daerah, ya iyalah, ya Bang Naldo, dia kan pintar, dia kan gitu. Jadi kayak terpisah gitu. Jadi kalau berhasil menolong anak muda lokal, punya semangat seperti kami ada beberapa orang, mhm. itu sebetulnya loncatan tinggi ya. Karena Oh, oke. kegiatan sosial di Kalbar itu banyak benar. Mmm, Banyak, bukan cuman kami ya, iya dalam iya, skala kecil, skala besar itu ada pergerakan-pergerakan, tapi begitu begitu kegiatan itu dihentikan, orang-orang luar tidak datang, itu hilang gitu, itu hilang. Itu yang saya lihat yang berharap, anak-anak remaja, anak muda lokal, khususnya suku Dayak itu, ya punya punya hati yang sama, karena rupanya sulit ya menularkan itu gitu. Banyak benar orang mau ikut karena pengen tahu pedalaman, mhm, mungkin punya waktu, atau pengen nolong orang. Tapi kan itu yang kami bilang kalau sesekali liburan. iya iya iya, Tapi kalau betul. rutin baru itu pengabdian. Nah sampai di rutin kan jenuh ya. Iya iya Ya, iya. ya kalau mau dibilang udah enak gitu ke pedalaman kalau dihitung udah. Tapi tapi akhirnya
passion itu akhirnya jadi sebuah komitmen. Mhm. Ya, dan komitmen itu menciptakan sebuah impian untuk masa depan, untuk adik-adik di pedalaman. Jadi udah lewat, passion-nya udah lewat, udah ke Ya, ya, ya. impian. Saya mimpi suatu saat akan ada sekelompok anak-anak. Nah, itu yang akhirnya membuat tetap semangat sih. Nah, Bang, selain oke, bisa saya ngomong selain grup Anda? Ya. Ya, selain grup Anda, apakah tadi Anda mengatakan banyak kegiatan sosial di Kalimantan Barat. Nah, selain grup Anda, apakah ada yang masuk ke perkampungan-perkampungan tersebut, Bang? Ada ya, ada. Cuman memang yang komunitas ya, mungkin yang cukup lama dan konsisten, yang lain biasa yayasan ya, Yayasan. yayasan atau NGO atau gereja. Kalau Love Borneo ini kan benar-benar komunitas ya. Ya, ya. Siapapun boleh masuk, kalau udah bosen boleh keluar. Gitu Oke. kan ya. Mhm. Ya, kita nggak rapat gitu, kita nggak ngomongin uang, Ya, ya, ya. kita nggak cari uang gitu. Jadi kita mau buat sebuah kegiatan paling praktis. Mhm. Memang skalanya nggak bisa besar, Ya, tapi ya. sejauh ini ya enjoy, bener semuanya enjoy gitu. Ya, Ya, ya. jadi ada cukup banyak, beberapa saya kenal baik juga. Biasa kami malah kerjasama. Karena kalau kami tuh punya banyak volunteer, karena saya nongkrongnya di warung kopi, suka bersahabat, punya banyak teman, saya punya banyak volunteer. Aha. Ya, seperti itu. Oke, oke. Wow. Nah, Bang, Anda tadi mengatakan Anda juga pernah direhab ya. Saya kembali ke masa lalu ya. Sebelum Anda direhab, apa yang Anda lakukan? Ya saya Kepala Ya. gangster Saya sampai ini, banyak volunteernya. saya ini sebetulnya nggak nakal parah ya, cuman remaja. Saya lahir besar di Bekasi. Mhm. Saya cuman remaja yang apa ya, yang suka nongkrong, bolos sekolah sesekali, ya, terus mengkonsumsi ganja cukup intens tiap hari. Mhm. Setelah saya kecelakaan, lalu saya tangan kirinya lumpuh, saya itu benar-benar akhirnya mengisolasi diri di rumah. Oke. Ya, saya cuma nonton TV, ngeganja, saya bahkan nggak keluar rumah. Nah, akhirnya setelah 7 tahun lebih, saya kayak ngerasa, kok hidup saya begini? Teman-teman Iya. saya kerja, teman-teman saya buat sesuatu. Nah, akhirnya ada tawaran mau direhab nggak? Mhm. Nah, akhirnya saya pergi ke sana. Jadi nggak Oh, nakal-nakal banget sih ya sebetulnya. berarti cuma ganja saja berarti. Iya, betul. Oke. Saya pikir sampai suntik dan sebagainya. Enggak, ya. Oke. Oke, saya mau tunjukin satu, teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Oke. Abang mengatakan bukan lautnya yang terlalu dalam, hanya belum ada yang senekat itu untuk menyentuh dasarnya. Ini wow banget ini, saya suka sekali. Nah, senekat apa Anda akan mengembangkan rumah baca Love Borneo ke depan, Bang? Silahkan. Ya, jadi ya sangat, karena saya pikir ada ribuan anak kecil nungguin yang mungkin kalau kami datang hidup mereka jadi berubah. Jadi sebisa mungkin sih. Karena itu akhirnya saya buka rumah saya, buka hidup saya. Saya ini cuma punya satu nomor, kontak di handphone saya itu udah 3.700. Saya kasih ke siapa aja, saya pengen orang itu datang ke saya, lalu ngelihat hidup saya, lalu mulai ngikutin juga. Sehingga, karena kuncinya di volunteer. Ya, kuncinya. Ya, karena kalau tidak ada volunteer, tidak ada orang yang memberi diri, punya buku, atau bisa masuk ke banyak pedalaman pun nggak bisa. Gitu. Jadi, kenekatannya ya, rumah saya boleh dimasukin siapa aja. Saya bisa tidur seranjang sama mantan pembunuh, perampok. Saya banyak orang perlu penjamin di penjara, saya tanda tangan di atas materai. Saya bilang saya jadi penjamin, yang penting dia ikut saya. Gitu ya. Ya ngeri gitu. Tapi kan memang saya pikir bisa kok. Ya kan, paling buruk apalah? Paling buruk mungkin mati atau Matilah ya. miskin.
Ya, miskin saya nggak takut juga saya miskin. Nggak menakutkan jadi orang miskin, karena udah sering miskin. Paling ya mati lah itu. Iya, gitu ya. Maksudnya, tapi kan 16 tahun ini saya merasakan kehidupan yang apa ya, yang mengagumkan gitu. Saya ini bisa bawa motor satu tangan. Iya, saya bisa bawa 7 jam. Saya bisa bawa mobil manual. Maksudnya akhirnya keterbatasan itu malah hilang. Iya, iya. Ya, saya jadi orang yang saya tadi baru nge-Zoom nih jam 9 sama penjara di Pontianak. Aha. Saya jadi orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Dulu ya ngomong bingung gitu ya. Jadi, nah ini justru kehidupan yang bagus sekali. Iya, 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 iya. Ini ada yang tanya ini Bang Akmal di Lombok ya. Bang tanya bagaimana langkah untuk menarik minat anak-anak mau rajin membaca. Hmm. Ya. Ya, Ini praktikal jadi sekali nih. kalau ya jadi sebetulnya apa ya, kita nggak kasih penekanan dia itu harus pintar, ya kan? Kalau di pedalaman itu karena hiburannya nggak banyak, kita bawa buku, ya kan? Jadi biasanya saya itu storytelling dulu, anak-anak di depan saya baca buku, saya ceritain, nah dikit-dikit saya kayak harus, wow ini buku bagus banget. Nanti satu anak saya suruh maju ke depan, saya kasih lihat bukunya, kayak bagus enggak? Bagus kata dia. Itu anak-anak yang lain udah setengah mati pengen ngelihat. Ya, jadi anak-anak itu nggak susah sih kita buat suka buku. Cuman memang nggak boleh ada beban harus pinter, harus apa, dan lebih kayak kita deket dulu sama mereka. Main, bercanda. Kalau saya selama pengalaman saya, kalau kita buka rumah baca di pedalaman, seminggu dibuka 3 kali, mungkin 4 bulan anak-anaknya udah suka membaca. Ya, 4 bulan. Karena anak-anak itu suka kalau bukunya bergambar, menarik, lalu kita suka storytelling. Kalau mereka udah baca ceritanya salah-salah kasih hadiah. Nah, kalau kita bisa menciptakan rutinitas itu, maka mereka akan suka membaca dan sampai kuliah nanti nggak kesulitan belajar. Iya, iya. Dikit-dikit baca buku kan ya, udah Iya, kebangun gitu ya. Kayak gitu sih, Mas Akmal. Nah, Bang, Anda tadi mengatakan volunteer itu cukup sulit untuk mencari volunteer yang sama dengan hati kita. Nah, ada perbedaan nggak, Bang, antara volunteer yang dari kehidupan normal dengan volunteer yang ex narapidana, ex pecandu? Ada perbedaannya nggak tuh? Ya, ada sih, ada. Ada kan? Ada dalam kan? pengertian. Ya, jadi kayak karena kalau ex narapidana apalagi dari penjara langsung ke rumah, ya mungkin ada faktor nggak punya pilihan, lalu saya berjasa besar di hidup saya. Biasa dibawa kemanapun ya apa ya, ya nggak, mereka seneng banget gitu. Oke. Mereka tuh karena kalau misalnya dari kehidupan baik, stabil, mau ditaruh ke pedalaman mikir karena dia punya perbandingan hidup dia baik. Jadi makanya saya suka ke penjara. Yeah, true. Tapi ada Oke. juga akhirnya teman-teman dari kehidupan yang normal, biasa gini, kalau nggak kepepet berarti itu kesadaran. Oke. Ada orang-orang yang tidak kepepet tapi punya kesadaran, nah akhirnya memaksa dirinya untuk melewati batas-batas itu sih. Ya, 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 ya. Ini Bang Akmal mengatakan siap, sepakat saya dengan jawaban Bang. Tampi asih atas jawabannya. Terima kasih. Oke. Nah, misi selanjutnya, Bang. Masih melakukan hal yang sama untuk kedepannya. Iya, masih malah justru pengen, karena itu diajak kayak nge-Zoom sama Pak Sutoyo senang. Maksudnya saya tuh kepengen banyak orang tahu apa yang dilakukan di Kalbar. Ya, saya juga sering ke NTT. Jadi akhirnya sering ketemu anak-anak muda yang punya hati, dan misalnya ada yang mau buka rumah baca di provinsi lain pun kami mau tolongin. Oke, Karena oke. memang tujuannya itu kayak misalnya kayak gini ya Pak Sutoyo. Mother Teresa itu ya berbuat sesuatu tidak di banyak tempat.
Iya, Tapi iya, inspirasinya itu global dan iya. dari generasi ke generasi. Jadi saya pikir salah satu cara membangun negeri yang cukup efektif ya menginspirasi. Mhm. Kayak ya jadi biar banyak orang bisa tahu Lok Borneo, mereka boleh tiru, boleh kerja sama, sehingga akhirnya banyak anak-anak itu kena faedahnya ya. Iya, 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 Ya, iya. jadi sangat masih mau ya justru makin serius, dapat buku lebih mudah, dapat volunteer makin mudah, saya pikir kan yang penting sehat, panjang umur, biar bisa ngerjain lebih banyak gitu. Oke. Abang sampai ke Kaltim nggak? Ke Kaltim saya kirim buku, Kirim ya, buku? ya. Oh, wow, wow, wow. Jadi kalau ada teman-teman nge-DM, nanya-nanya, biasa kita tanya kenapa dia mau buka rumah baca, lalu butuh buku. Sebetulnya uang 300.000 beli buku online, itu udah bisa dapat yang tipis-tipis 80 buku. Oh, Jadi wow. sebetulnya tidak mahal, ya kita Hmm. cuman beli online langsung kirim dan yang nerima bisa kayak terharu nangis loh kayak, "Ya ampun makasih Bang," kayak karena kita pikir, kami juga dulu memulainya itu karena ada yang support, kami kan dulu tidak tahu, tidak ngerti, kayak apa ya, learning by doing. Iya, Jadi iya, kita iya. begitu ketemu teman-teman yang punya hati, kita pikir ini aset ya, kita Iya, pengen iya. semangatin sampai nanti dia mapan ya secara jiwa, wah dia dia bakal malah mungkin dia akan nolongin kita, ngasih buku kita lagi. Iya, iya, iya. Wow, amazing. Kalau Pak Daniel di Papua, Anda di Kalimantan Barat. Sebetulnya ini rehab yang di Singkawang pun rumah Pak Daniel. Pak Daniel Oke. rumahnya di mana-mana. Dan nggak pernah stop keliling ya. Iya, dia dia di Amerika nih udah 2 minggu. Oh, sedang di Amerika dia? Iya, Oh, orang pandemi di rumah dia nggak bisa diem. iya. Sejak kapan ya? Sejak 6 bulan yang lalu udah Iya, terbang-terbang udah. betul 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 betul. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Kita harus jumpa di Kalimantan Barat, Bang. Siap siap, ditunggu ditunggu, ya Siap, kan, terima Pak kasih Bang Sutoyo. Renaldo. Makasih ya, Pak Paul, semua, Bang Akmal, ya Michelle juga, Horas, horas. Horas. Luar biasa.